Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitasari dengan NIM C0E022025. Di sini saya akan membacakan materi saya dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik yang berjudul Laporan Keuangan Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan latar belakang dari materi tersebut. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal. Baik, berikut materinya. Teori pelaporan dalam sektor publik. Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis pelaporan yang dikenal, yakni pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas, sedangkan pelaporan keuangan adalah cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. Baiklah, berikut jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang, dan modal pemilik pada satu saat tertentu. 2. Laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit. Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya. Laporan rugi laba, laporan operasi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. 3. Laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Dari suatu entitas di antara dua tanggal, pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 4. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. 5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan dan entitas harus 1. Menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. 2. Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sektor publik yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Yang ketiga, menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajib tetap ditetapkan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Mardiasmo 2002 menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut. A. Kepatuhan dan pengelolaan. B. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. C. Perencanaan dan informasi otorisasi. D. Kelangsungan organisasi. E. Hubungan masyarakat. F. Sumber fakta dan gambaran. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari dasar kas atau cash base, dasar akrual, accrual base, dan akuntansi dana atau fund accounting. 1. Dasar kas. 2. Dasar akrual. 3. Akuntansi dana. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. 1. Transaksi. 2. Analisis bukti transaksi. 3. Mencatat data transaksi. 4. Mengelompokkan dan mengiktisarkan data yang dicatat atau diposting. 5. Penerbitan laporan dan catatannya. Teknik laporan keuangan sektor publik. Berdasarkan tahap dan siklus akuntansi keuangan sektor publik, teknik pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 tahap berikut. 1. Tahap pencatatan. 2. Tahap pengiktisaran. 3. Tahap pelaporan. Pemakaian laporan keuangan sektor publik.
Pemakaian laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Diterbit LA 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakaian laporan keuangan. Baiklah, dari materi yang saya bacakan tadi, maka kita dapat menyimpulkan akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal, organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Baik, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.